Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita berjambung ya obrolan yang tadi sangat seru nih bersama dengan Pak Melati. Mungkin kita kembali lagi Pak, tadi dibahas sedikit ya mengenai konflik interest ya Bapak ya. Nah ini kalau misalnya Bapak melihat konflik interest ini, apakah ini memang menjadi faktor terbesar atau memang ya terbesarnya justru di masyarakatnya Pak saat ini yang terjerat judi online ini Pak? Keinginan masyarakatnya itu seperti apa Pak? Ya semuanya ini kan namanya judi ya? Online ini kan ibarat lingkaran setan kan. Jadi masyarakatnya ada yang sudah kecanduan judi online, berhalusinasi, tidak kerja keras tapi cepat kaya, aset yang ada dijual kan. Nah begitu juga dengan dari sisi lembaga, oknum-oknum yang ada, oknum-oknum kementerian, misalkan oknum-oknum lembaga negara yang lain, termasuk juga oknum-oknum aparat kan. Tadi kan sudah pemberitaan kan sudah ramai sekali itu kan, bagaimana oknum kementerian yang kemudian tertangkap kan, orang yang paling dekat dengan menteri juga tertangkap kan waktu itu di tahun 2024 kan. Artinya semua ini seperti mulai dari masyarakatnya, dari oknum-oknum di kementerian, oknum-oknum di lembaga dan lain sebagainya berkaitan dengan judi online ini, termasuk juga mungkin perilaku oknum-oknum aparat dan juga ada yang terlibat kan. Nah ini yang harus dihentikan kan, praktek-praktek semacam ini harus dihentikan. Jadi mulai dari sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mulai dari orang yang berwenang ini harus betul-betul ditunjuk orang-orang yang betul-betul berintegritas. Orang-orang yang berwenang memblokir itu memang orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak terlibat konflik of interest kan, melindungi ataukah mereka mendapatkan uang, ataukah mereka itu saudaranya, atau kemudian mereka juga sebetulnya membuat situs judi online yang juga mereka pegawai kan. Nah orang-orang seperti ini memang harus ditelusuri. Nah makanya kembali ke sudah era Menteri Komdigi yang baru ini, Mbak Melati Hafiz, dengan presiden yang baru, yang katanya presiden kita ini kan macan Asia kan. Apakah ini macan akan menjadi kucing, nggak tahu juga kita kan, dalam artian mentalnya kan. Nah harapan kita sebetulnya kalau Pak Prabowo ini lebih tegas lagi, kalau koruptor dia bilang akan dikejar sampai Antartika kan. Nah ini kan menjadi tantangan terberat bagi beliau terkait dengan perusak bangsa, perusak anak negeri ini, salah satunya juga judi online. Iya. Nah kalau judi online ini tetap marak, tidak diberangus dengan ketat oleh presiden kita hari ini terpilih yang mantan tentara, orang patriot. Nah harusnya koruptor diberangus, judi online ini juga diberangus dengan ketat, sehingga tidak generasi-generasi kita yang muda ini bisa menjadi generasi-generasi yang baik, yang bisa menjadi pemimpin ke depan, orang yang tidak terlibat judi online dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya dibiarkan judi online ini lemah dalam sisi penindakannya, bahkan orang yang sudah tertangkap pun dilepas, nah ini kan merusak. Dan angka kriminalitas sebagaimana yang Mbak sampaikan, Bung Peter sampaikan tadi kan, dari sisi finansial. Kenapa dari sisi finansial berpengaruh? Karena ini orang habis-habisan. Dia siap menjual asetnya, siap melakukan kejahatan untuk modal bermain judi online. Bahkan ada saya lihat beberapa anak itu siap melawan dengan orang tuanya. Kalau keinginan dia untuk minta duit, untuk minta sesuatu agar bisa main judi tadi tidak dipenuhi, maka dia siap melakukan kejahatan. Nah ini kan sangat jahat sekali kalau seandainya ini dibiarkan. Jadi untuk memutus mata rantai judi online ini harus dimulai dari hulunya. Nah kalau sapunya kotor, nggak bersih-bersih juga ya Pak? Mau bersih-bersih juga kan. Jadi udah benar langkah Mbak Melati Hafiz ini bersih-bersih di kementeriannya. Nah kita lihat ke depan ini seperti apa upaya bersih-bersih itu, apakah tetap berlanjut, dan apakah kemudian keahlian dari ahli-ahli IT anak-anak negeri kita ini mampu menolkan
tidak adanya situs judi online masuk dalam dunia internet di Indonesia. Nah, kalau seandainya ternyata masih bisa lolos, berarti kan itu kan menjadi tanda tanya kan. Nah, kalau seandainya itu nggak bisa diblokir semua, tentu orang bisa mengakses. Iya. Dan akhirnya semakin maraklah judi online di negara kita ini. Ya, kita kembali mungkin ke Pak Petrison, Pak. Melihat tadi kan disebutkan konflik interest, kemudian juga adanya upaya pemberantasan dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya kita berkaitan lagi dengan regulasi, apakah di OJK ini ke depannya ada kebijakan baru, Pak, untuk mencegah ataupun memberantas judi online ini, Pak? Iya, pada prinsipnya sebenarnya yang namanya integritas gitu kan. Kemudian pengesampingan konflik of interest itu memang menjadi sebuah modal utama pada setiap instansi ya, termasuk kami di Otoritas Jasa Keuangan juga mengedepankan hal tersebut gitu kan, karena aspek terpenting ketika kita menjalankan sebuah tugas gitu kan, apalagi ini tugas negara yang mulia ya Bung ya, adalah integritas gitu kan, integritas dan menghindari konflik of interest gitu. Nah, untuk di OJK sendiri kita pada prinsipnya sudah ini ya Mbak ya, sudah dibekali gitu kan dengan sebuah kewenangan yang itu diamanahkan oleh Undang-Undang P2SK, diperkuat kembali gitu kan, sesuai dengan kewenangan kami terkait dengan judi online ini. Kita mengambil porsi sebagaimana yang diamanahkan kepada kami, di mana kami diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran, yang pemblokiran itu tentunya ada dasarnya ya, yaitu permintaan dari kementerian lembaga terkait gitu kan. Ketika ada indikasi bahwasanya keterlibatan terhadap judi online, maka kita akan melakukan pemblokiran. Di samping itu juga kita di Indonesia kan sudah menjadi anggota FATF ya, anggota untuk pencegahan pendanaan terorisme gitu kan, pencucian uang dan profiliasi senjata pemusnah massal ya. Nah, di situ juga kita memiliki peran gitu kan untuk meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan diligence gitu kan, kemudian juga enhanced due diligence gitu kan terhadap nasabah-nasabahnya gitu kan. Ketika ada indikasi memang nasabah tersebut ada terkait dengan pencucian uang atau terindikasi pada sebuah kejahatan, maka kita minta untuk mereka melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut. Nah, inilah mungkin sebuah upaya gitu kan yang bisa kami lakukan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki gitu kan pada lembaga jasa keuangan, yang notabene memang juga menjadi salah satu alat gitu kan untuk bisa ini melakukan judi online gitu kan. Nah, kita coba perketat di situ gitu kan, memutus mata rantai judi online melalui industri jasa keuangan. Iya betul, memutus rantai penyebaran tadi ya Bapak ya. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi Pak. Ya, sebelum kita masuk segmen terakhir, kita akan jeda terlebih dahulu kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Brendo.